Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bab ma jaa bidzabhi li ghairillah. Bab tentang pembahasan masalah sembelian untuk selain Allah. Mas Friendly, menyembelih untuk Allah hukumnya apa? Untuk selain Allah? Menyembelih untuk selain Allah termasuk kesyirikan. Ada tamu, terus disembelihkan ayam, syirik? Loh. Karena? Tidak syirik. Selain Allah lah. Tidak syirik. Mas Umar. Untuk tamu. Tidak apa? Untuk memuliakan tamu. Jadi menyembelih untuk selain Allah itu, menyembelih itu ada 3 macam. Yang pertama, jika menyembelih itu adalah suatu ibadah, dia maksudkan untuk mengagungkan sesuatu tersebut, merendahkan, mendekatkan diri, maka yang seperti itu khusus untuk Allah semata. Memalingkannya untuk selain Allah adalah syirik akbar. Yang pertama. Macam yang kedua, menyembelih untuk memuliakan, seperti untuk memuliakan tamu ataupun ketika walimah dan yang semisalnya, maka itu diperintahkan. Memuliakan tamu itu diperintahkan. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamu. Ataupun untuk walimah juga diperintahkan, bisa wajib, bisa sunnah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam kepada Abdurrahman ibnu Auf, aulim walau bisyatin. Wahai Abdurrahman ibnu Auf, lakukanlah walimah meskipun hanya sekedar dengan kambing. Macam yang ketiga, dia menyembelih untuk senang-senang, pengen makan daging, ataupun menyembelih untuk diperdagangkan. Maka yang seperti itu boleh, karena segala sesuatu asalnya adalah boleh. Wallahu ta'ala alam. Itu menyembelih untuk selain Allah. Ada 3 macam perincian. Kemudian halaman 109. Ayat yang kedua. Wa qaulihi fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Surat Al-Kautsar, inna a'toina kal kautsar fasalli li rabbika wanhar.
Maka sholatlah engkau wahai Muhammad li rabbika untuk Rabbmu wanhar dan lakukanlah sembelihan. Penjelasan beliau fasholli li rabbika ay la li ghairihi. Fasholli maka sholatlah engkau wahai Muhammad li rabbika untuk Rabbmu ay yakni la li ghairihi bukan untuk selainnya. Wanhar dan sembelihlah yakni itsbah, sembelihlah. Al-mana al-ijmali lil ayati, mana secara umum dari ayat di atas. Ya'murullahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam, Allah memerintahkan kepada nabinya alaihi salatu wasallam ayyukhlisalahu untuk mengikhlaskan lahu bagi Allah fi sholatihi wa dzabihatihi dalam sholatnya dan sembelihannya, ikhlas untuk Allah. Mukhalifan lil musyrikin alladzina ya'buduna ghairallah, dalam keadaan menyelisihi lil musyrikina orang-orang musyrik alladzina ya'buduna ghairallah, yang orang-orang musyrik menyembah selain Allah, menyembah Allah dan selain Allah. Wayanharuna lil authani, dan orang-orang musyrik mereka menyembelih untuk berhala-berhala. Menyembelih untuk berhala-berhala lebih umum bisa untuk patung, pepohonan ataupun bebatuan. Munasabatul ayati lil bab, hubungan ayat dengan bab. An-nadzabaha ibadatun, sesungguhnya adzabaha menyembelih ibadatun adalah ibadah. Yajibu ikhlasuha lillah, wajib mengikhlaskan ibadah tersebut lillah untuk Allah. Wa sarfaha li ghairillahi syirkun akbar. Kenapa wa sarfaha Mas Hedi? Wa sarfaha li ghairillah, kenapa sarfa ke adzabaha atau ke adzabaha. Wa anna sarfaha, dan sesungguhnya memalingkan ibadah tersebut li ghairihi untuk selain Allah syirkun akbar, adalah syirik akbar. Ma yustafadu minal ayati, apa yang diambil faedah dari ayat di atas. Yang pertama, an-nadzabaha li ghairillahi syirkun akbar, sesungguhnya menyembelih li ghairillah untuk selain Allah syirkun akbar, adalah syirik akbar. Li'annahu ibadatun, karena dzabh itu menyembelih itu adalah suatu bentuk ibadah. Wa sarfal ibadati li ghairillahi syirkun akbar, dan memalingkan satu ibadah kepada selain Allah adalah syirik akbar. Yang kedua, anna sholata wa dzabaha min a'dzamil ibadati, sesungguhnya salat dan menyembelih termasuk seagung-agungnya ibadah-ibadah. Dari lafaz fasolli, fasolli, sholat itu seagung-agungnya ibadah badan. Wanhar, ibadah maliyah, ibadah harta. Mau menyembelih tentunya mengeluarkan uang untuk membeli yang mau disembelih. Anna sholata wa dzabaha min a'dzamil ibadati, sesungguhnya sholat dan menyembelih termasuk seagung-agungnya dari ibadah-ibadah. Yang ketiga, anna sholata, sesungguhnya sholat, wa dzabaha lillahi, dan menyembelih untuk Allah, min a'dzami madzahiri syukrin ni'am, termasuk min a'dzami madzahiri syukrin ni'am. Apa terjemahannya Mas Haris? Termasuk yang paling agung ibadah yang nampak untuk mensyukuri nikmat. Itu Pak Amin.
Min adami madhahiri syukrin ni'am. Untuk syukur atas nikmat Allah yang paling nyata. Masuk ke dalam. Termasuk bentuk syukur atas nikmat Allah yang paling nyata. Termasuk bentuk syukur atas nikmat Allah yang paling nyata. Ya. Dia adalah nyata. Ya. Azam paling nyata dari bentuk rasa syukur kepada Allah. Sesungguhnya sholat dan menyembelih untuk Allah adalah termasuk bentuk nyata rasa syukur yang paling agung. Itu. Fa innau ata bil fa'i adallati ala sabab, karena dia datang dengan lafadz fa, fasolli. Ayat sebelumnya inna atoina kal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad al-kautsar. Allah memberikan al-kautsar. Fasolli li rabbika wanhar, maka sholatlah engkau untuk Rabbmu dan sembelihlah, lakukanlah sembelih. Karena sudah diberi al-kautsar, maka beliau disuruh untuk sholat dan menyembelih untuk Allah. Li'anna fi dzalika, karena melakukan yang demikian itu, sholat dan menyembelih, sababun adalah suatu sebab lil qiyami bi syukri ma'atahu minal kautsar, sebagai bentuk rasa wujud syukur atas apa yang Allah berikan dari al-kautsar. Al-kautsar itu apa? Di surga sungai apa telaga? Kalau hautnya Nabi yang akan didatangi kelak pada hari kiamat sebelum masuk surga, bejananya sebanyak bintang di langit, airnya lebih putih dari susu, lebih manis daripada madu. Apa? Haut, telaga. Terus al-kautsar yang di surga sungai apa telaga? Tidak ada Pak situ. Footnote ya, al-kautsar adalah nanti dibuka lagi ya. Al-kautsar sungai atau telaga? Telaga kita haud yang di padang mahsyar itu, siapa saja yang minum satu kali tegukan tidak akan pernah haus selamanya. PR al-kautsar. Kalau di Sungai Anhar gitu. Terus Al-Kautsar itu mesti sungai atau nama telaga di surga itu. Sungai. Ya, sungai. Karena telaga Nabi itu, hautnya Nabi itu sebelum kiamat itu di mahsyar, alirannya dari Al-Kautsar itu. Ya. Sungai kan. Kalau telaga haut. Jazakumullah khairan. Itu ayat yang kedua dari surat Al-Kautsar. Hafal semua ya. Berapa ayat? Kalau Al-Asr berapa ayat? Wal Asri tiga juga. Itu surat yang paling pendek, Al-Kautsar dan Al-Asr. Kemudian halaman 110
An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala haddatsani Rasulullah alaihi salatu wasallam bi arba'i kalimatin. Dari Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, haddatsani Rasulullah alaihi salatu wasallam memberitahukan aku bi arba'i kalimatin dengan 4 kalimat. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Yang pertama, Allah melaknat man, siapa saja, dzabaha li ghairillah, yang menyembelih untuk selain Allah. Wa la'anallahu man la'ana walidayhi, dan Allah melaknat siapa saja yang melaknat kedua orang tuanya. Wa la'anallahu man awa muhditsan, dan Allah melaknat siapa saja yang melindungi muhditsan. Nanti ada 2 bacaan, muhditsan atau muhdasan. Yang terakhir, wa la'anallahu man ghayyara manarul ardi, dan Allah melaknat siapa saja yang merubah tanda batas bumi. Rawahu Muslim. La'anallahu, al-la'natu minallah, laknat dari Allah, maknanya at-tardu wal ib'adu, yakni penjauhan. At-tardu penjauhan, wal ib'adu sama dijauhkan. Wa minal makhluqina as-sabbu wa du'a. Adapun laknat dari makhluk adalah sabbu, as-sabbu celaan, wa du'a dan doa. Kemudian lafaz dzabaha li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih untuk selain Allah, minal asnami, baik untuk patung-patung, awil auliyai, ataupun untuk wali-wali, wasolihina, untuk orang-orang soleh, awil jinni aw ghairi dzalika, untuk jin ataupun yang selainnya. Kemudian lafaz la'ana walidayhi, melaknat kedua orang tuanya. Al muradu bima abuhu wa ummuhu, yang dimaksudkan, yang diinginkan dari keduanya adalah bapaknya dan ibunya. Wa in alau, dan orang-orang yang di atasnya, kakek, nenek, dan ke atasnya lagi. Sawaun basyara la'nauma, baik dia basyara la'nauma, melaknat keduanya itu secara langsung, au tasabbaba fihi, ataupun menjadi sebab untuk terjadinya laknat, bi ayal ana walidai syahsin fayarudda alaihi bil mithli, yakni dengan cara dia melaknat kedua orang tua orang lain. Fayarudda alaihi bil mithli, kemudian orang tersebut membalasnya dengan yang semisalnya. Nanti ada hadisnya di bawah. Awa ai dhamma wa khama, yakni dhamma mengumpulkan, khama menjaga. Muhditsan bikasrid dali, dengan mengkasrah huruf dal, muhditsan dal dikasrah, aljani, yakni seorang aljani, pendosa, apa? Kriminal. Apa Pak di situ Pak? Jani, penjahat. Penjahat dengan mengkasrah dal itu maknanya penjahat, karena isim fa'il al-jani, penjahat. Wa bi fathiha, kemudian jika di fathah, muhdatan, dalnya di fathah. Wa al-amru al-mubtada'u fiddin, yakni suatu perkara al-mubtada'u, yang diada-adakan fiddin dalam agama.
Wa iwa'uhu ar-ridha bihi. Dan melindunginya adalah ridho bihi dengan perkara tersebut. Iwa'uhu isim fa'il atau huruf mas aris? Fi'il. Iwa'uhu fi'il. Fi'il apa? Belum teman. Mungkin butuh kursus untuk merangkai kata. Atasnya kan ada itu. Awa. Mas Randy apa? Iwa'uhu isim apa? Fi'il apa? Fi'il apa? Iwa'uhu fi'il apa? Fi'il mu'tal. Mas Dedi iwa'uhu fi'il amr. Mas juga masdar. Fi'il madine awa. Atasnya dulu awada. Wes burung. Awa. Dah Mas Frendi. Apa fi'il madine? Awa. Wa bi Fatihah wal amru al mubtada'u fid din. Dan dengan memfathahnya muhdats adalah suatu perkara yang diada-adakan dalam agama. Wa iwa'uhu ar-ridha bihi, dan melindunginya iwa awa tadi melindunginya adalah ridho dengan perkara tersebut. Wan lafadz ghayyara manarul ardi, merubah tanda bumi. Manarul ardi ya al-marasimu allati tufarriqu baina milkika wa milki jarika. Manarul ardi tanda suatu bumi, kalau di sini namanya apa? Patok bahasa Indonesia apa? Tanahnya dipatoki. Sing ana tulisannya BPN Badan Pertanahan Nasional iku lho. Bahasa Indonesia apa? Patok. Apa, Pak? Tanda batas. Sawah atau tanah kan biasanya dikasih patok itu, ha? Bahasa Indonesia apa patok? Tanda batas. Ya, tanda batas. Ya, tanda batas bumi ya al-marasimu, sesuatu yang telah ditetapkan, allati tufarriqu, yang dengan tanda batas tersebut membedakan baina milkika, antara kepunyaanmu, wa milki jarika, dan kepunyaan tetanggamu. Wa taghyiruha, dan merubah batas bumi tersebut yakunu bi taqdimiha aw ta'khiriha, bisa jadi dengan diagak majukan ataupun diagak akhirkan. Yang belum paham ini kalau diakhirkan, berarti kalau diakhirkan kan asalnya tanah dimajukan gini kan, tanahnya jadi luas. Tanahnya jadi luas. Asalnya tandanya di sini. Dimajukan sini kan jadi luas. Sini punyanya orang lain. Kalau diakhirkan berarti kan tanahnya jadi kurang malan. Paham apa enggak? Di situ apa Pak terjemahnya, Pak? Dan mengubahnya bisa dengan memajukan atau memundurkan. Lah berarti nek memundurkan berarti nggone kurang. Ya mungkin nggak ada punya
Kalau tanahnya sana kan berarti dimasukkan. Heeh. Biar luas. Kalau tanah sini kan dikumpulkan. Berarti kalau tanahnya berkurang dia tetap dapat laknat. Kalau menggerakkan berarti tanahnya kurang. Berarti ya dapat laknat juga kalau sampai kurang. Mungkin ada ini ahli waris. Ya ini mungkin wallahu alam piye. Ya pokoknya merubah batas, tapi nek sing berkurang masa dapat laknat juga. Kalau berubah untuk jalan gimana? Aja takok kok. Iki lafat iki sing Kalau memilih apa ngajono patoke kan punyanya orang lain kan jelas dolim kepada tetanggane. Nggone tetanggane kalong. Nah nek wudu kan berarti punyanya dia yang berkurang. Jawabannya dolimi wa ahli warisnya dari bawah. Wallahu alam. Dan yang seperti itu merubah tanda manarul ardiku ya seringnya terjadi di sawah-sawah orang kampung itu sering ribut. Al-mana al-ijmaliyyu lil hadits, mana secara umum dari hadis di atas. Yuhadziru sallallahu alaihi wasallam ummatahu. Nabi alaihi salatu wasallam memperingatkan umatnya min arba'i jaraima, dari 4 macam dosa. Fayukhbiru anna Allah ta'ala yatrudu min rahmatihi man irtakaba wahidatan minha. Maka beliau alaihi salatu wasallam mengkabarkan sesungguhnya Allah Ta'ala akan menjauhkan seseorang dari rahmatnya, jadi hidupnya susah terus. Man irtakaba wahidatan minha, siapa saja yang irtakaba melakukan wahidatan minha, satu saja dari 4 perkara tersebut. Al-ula at-taqarrubu bidzabhi ila ghairillah, yakni mendekat dengan melakukan penyembelihan ila ghairillah, kepada selain Allah. Li'annahu sarfun lil ibadah ila ghairi mustahiqiha, karena dia telah memalingkan suatu ibadah kepada sesuatu yang tidak berhak untuk mendapatkan ibadah tersebut. Asaniyatu man da'a ala walidayhi bil laknati, siapa saja yang mendoakan kejelekan atas kedua orang tuanya dengan laknat, au sabbahuma, ataupun mencela kedua orang tuanya, au tasabbaba fi dzalika, ataupun dia menjadi sebab untuk kedua orang tuanya mendapatkan laknat. Bi ayasdura minhu dzalika fi haqqi abawai syakhsin, yakni bi ayasdura minhu dzalika fi haqqi abawai syakhsin, dia melakukan laknat pada hak kedua orang tua orang lain. Fa yarudda alai dzalika asyakhsu bil mithli, maka orang lain tersebut membalas atasnya dengan yang semisalnya. Fadlan nomor 2, an Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu anhu anna Rasulullah alaihi salatu wasallam qala, dari Abdullah ibnu Amr ibn al-As, sesungguhnya Rasulullah alaihi salatu wasallam qala, minal kabairi syatmur rajuli walidayhi, termasuk dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Qalu, mereka bertanya, ya Rasulullah,
Wahai Rasulullah, wal yastum ar-rajulu walidahi, apakah mungkin seorang laki-laki itu mencela kedua orang tuanya? Qala na'am, ya. Yasubbu ar-rajulu abar rajuli, seorang laki-laki mencela bapak laki-laki lain. Fayasubbu abawahu, maka laki-laki lain tersebut mencela bapaknya. Wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu, ataupun seorang laki-laki mencela ibu dari laki-laki lain, maka laki-laki lain tersebut mencela ibunya. Paham ya hadisnya? Contohnya apa? Contohnya apa Mas Frendi? Ribon? Wadan-wadanan wong tuwa. Contohnya apa? Dasar anake maling ya padha bapakmu perampok ngono. Ngono. Mencela. Iyalah, Allah alam. Yang kedua, mencela kedua orang tua. Asali satu, yang ketiga manhama janian mustahiqan lil haddi asyari, siapa saja yang melindungi janian seorang penjahat mustahiqan yang dia itu berhak lil haddi asyari untuk mendapatkan hukuman had secara syar'i. Fa mana'ahu min ayyuqama alai al had, dia mencegahnya dari ditegakkannya had. Au radiya bi bid'atin fid dini wa aqarraha, ataupun ada seseorang yang ridho dengan suatu kebid'ahan dalam agama dan membolehkannya. Yang terakhir, man tasarrafa fi marasimil ardi, siapa saja yang melakukan fi marasimil ardi, melakukan suatu perbuatan untuk merubah batas-batas tanah, allati tufrizu al-huquqa, yang dengan batas tersebut terpisah hak-hak, faqaddamaha au akharaha, batas-batas yang telah ditetapkan tersebut dia majukan ataupun dia mundurkan, an makaniha, dari tempat semula yang telah ditetapkan. Fayang sya'u an dzalika iqtita'u syai'in min ardi ghairihi dzulman, maka dengan sebab perkara tersebut, dengan sebab dia telah melakukan batas tanah, merubah batas tanah tersebut, dia iqtita'u syai'in, mengambil sebagian min ardi ghairihi, dari satu bumi, mengambil bumi selainnya secara zalim. Padahal ancamannya mengerikan. Apa? Siapa saja yang mengambil sejengkal tanah, terus pada hari kiamat akan dikalungkan 7 lapis bumi. Jadi siapa saja yang mengambil satu jengkal tanah, kelak pada hari kiamat akan dikalungkan padanya 7 lapis bumi. Ada yang kuat? Tentunya tidak akan ada yang mampu untuk memikul 7 lapis bumi. 7 lapis bumi itu maksudnya satu jengkal itu ke bawah sampai ke 7 lapis, ataupun bumi semuanya. Wallahu alam. Lagi sater kes kaboten napane sampai 7 lapis. Munasabatul hadits lil bab, hubungan hadis dengan bab. An-nafi dalilan ala gholati tahrimi dzabhi li ghairillah. An-nafihi, sesungguhnya fihi dalam hadis di atas, dalilan ada suatu dalil atas kerasnya pengharaman menyembelih untuk selain Allah. Haitsu inna fa'ilahu, di mana sesungguhnya pelakunya awwaluman yastahiqu laknatullah,
Orang yang melakukan penyembelihan kepada selain Allah itu adalah orang yang pertama kali dalam hadis tersebut untuk berhak mendapatkan laknat Allah. Ma yustafadu minal hadits, apa yang diambil dari faedah dari hadis di atas, anna dzabaha li ghairillahi muharramun syadidut tahrim. Sesungguhnya menyembelih untuk selain Allah adalah diharamkan dengan pengharaman yang sangat, wa syirkun, dan itu adalah suatu kesyirikan fi muqaddimatil kabair. Wa syirkun fi muqaddimatil kabair. Di situ terjemahnya apa, Pak? Menyembelih kepada selain Allah merupakan kesyirikan yang berada di garis terdepan di antara dosa-dosa besar. Maksudnya dalam hadis ini. Wallahu alam. Yang kedua, an-nadzabaha ibadatun. Sesungguhnya menyembelih adalah ibadah, yajibu syarfuha lillahi wahdah. Wajib memberikannya untuk Allah semata. Yang ketiga, tahrimul la'nil walidaini. Pengharaman melaknat kedua orang tua, wasabbihima, dan mencela keduanya mubasyaratan, baik secara langsung atau tasabbuban atau sebagai sebab. Ada seseorang anak yang melaknat kedua orang tuanya secara langsung? Nemen ya anak ya. Melaknat kedua orang tuanya secara langsung. Yang keempat, tarimu munasaratil mujrimina wa himayatihim. Haramnya munasarah. Haramnya menolong al-mujrimina, para penjahat, orang-orang pendosa, wa himayatihim, dan menjaga mereka min tatbiqil haddi asyari alaihim, dari pelaksanaan had yang syar'i atas mereka, wa tahrimur ridha bil bidai, dan haramnya ridho dengan bid'ah-bid'ah. Yang kelima, tahrimu tasarrufi fi hududil ardi bitaqdimin aw ta'khirin. Haramnya merubah batas-batas bumi dengan memajukannya ataupun memundurkannya. Yang terakhir, jawazul la'ni anwa'il fusak li ajli zajri anil ma'asi. Bolehnya melaknat macam-macam kefasikan dengan tujuan untuk mencegah dari maksiat-maksiat. Footnote nomor 1, qala Syekh Hamad Ibnu Nasir Ibni Ma'mar rahimahullah fi Nubdati asy-Syarifah an-Nafisa dimna majmu'atir rasail wal masail an-najdiyah. Fayam bagi litalibi, maka selayaknya bagi seorang penuntut ilmu ayyafama al-farqa bainal muayyan wa ghairihi, untuk memahami perbedaan antara al-muayyan, pentakyinan, wa ghairi, dan selainnya. Fa nukafiru man dana bi ghairil Islam jumlatan, maka kita mengkafirkan man dana, siapa saja dana beragama bi ghairil Islam, dengan selain agama Islam, jumlatan secara umum. Wala nahkumu ala muayyanin binar, dan kita tidak menghukumi secara ta'yin dengan neraka. Wa nal'anu adz-dzalimina jumlatan, dan kita melaknat orang-orang yang zalim secara umum. Wala nakhussu muayyanan bila'natin, dan kita tidak boleh mengkhususkan secara ta'yin dengan suatu laknat. Kama qad warada fil ahadithi, sebagaimana telah datang dalam hadis-hadis min la'nis sariki wa syaribil khamri, tentang laknat kepada seorang pencuri dan peminum khamar. Fanal anu man la'anahu Rasulullah alaihi salatu wasallam jumlatan, maka kita melaknat siapa saja yang Rasulullah alaihi salatu wasallam melaknatnya secara umum.
wala nakhussu syakhsan bilaknatin, dan kita tidak mengkhususkan seseorang dengan suatu laknat. Yubayyinu dzalika, dan menjelaskan yang demikian itu, anna Rasulullah alaihi salatu wasallam, sesungguhnya Rasulullah alaihi salatu wasallam la'ana syaribal khamri jumlatan, beliau melaknat peminum khamr secara umum. Walamma jalada rajulan, dan ketika beliau mencambuk, dan ketika beliau mencambuk seseorang, qad syariba al khamra, ketika laki-laki tersebut telah meminum khamr, qala rajulun minal qaum, seorang laki-laki mengucapkan suatu ucapan, Allahummal anhu, ya Allah laknatlah dia. Jadi ada seorang laki-laki minum khamr, dicambuk Nabi alaihi salatu wasallam. Ada laki-laki yang berkata, Allahumma, ya Allah al-il anhu, laknatlah dia. Ma'aktara mayu tabi ilan Nabi alaihi salatu wasallam, betapa seringnya laki-laki yang dicambuk ini didatangkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Faqala Nabi alaihi salatu wasallam, mendengar ucapan tersebut, Allahumma anhu, ya Allah laknatlah dia. Nabi menjawab, la tal'anuhu, jangan kalian melaknat dia. Fa wallahi, maka demi Allah, ma'alimtu, tidaklah aku mengetahui, illa, kecuali anna yuhibbullaha wa rasulah, kecuali dia itu seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Paham ini footnote-nya? Jadi nek ana wong mabuk piye Mas Umar? Tidak. Boleh dilaknat secara tayin? Kenapa? Karena perkara ini sumben terakhir, kita tidak tahu akhir dari hidup seseorang. Jadi kita mengkafirkan seseorang, katakanlah kita punya tetangga kafir, kita tidak boleh mentakyinnya dia di neraka, tapi kita mengkafirkannya secara umum. Mengkafirkan secara umum, tidak boleh mentakyin tetangga kita tersebut di neraka, kecuali orang-orang yang telah dinaskan oleh Allah dan Rasulnya bahwa dia itu adalah termasuk penduduk neraka, seperti Fir'aun, terus Fir'aun, Abu Lahab, Abu Talib, Abu Jahal, Hammam, sing duwe ditaki siapa? Qarun. Itu yang ada nasnya bahwasanya mereka adalah penduduk neraka. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.